Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 825, pasangan menemukan kompetisi bela diri. Di dalam segel biru muda itu, dua meridian berwarna merah darah mulai memudar dan perlahan runtuh. Sedikit demi sedikit, keduanya berubah menjadi cahaya darah yang redup. Mata Luo Qingyun sedikit menyipit saat ia dengan cepat mengingat pola formasi itu dalam benaknya. Semua ini terjadi tepat ketika tubuh kera itu hancur. Ia menutup mata sejenak, merenung dengan sungguh-sungguh. Darah dan potongan daging berjatuhan dari langit, mengenai tubuh dan wajahnya. Panas darah itu bahkan mengikis jubah panjangnya hingga berlubang. Luo Qingyun membuka matanya dan berkata dengan nada getir, "Apa yang kulihat hari ini mungkin adalah masa depan Wenlin." Ia menurunkan tombaknya, lalu berbalik dan pergi, meninggalkan tanah yang porak-poranda. Di kota bulan merah, setelah pertemuan para pahlawan berakhir, kabar tentang Ning Keiyue dan Dongmen Yuan langsung menyebar ke seluruh penjuru kota. Cek, Ning Keiyue itu sebenarnya penjinak binatang. Bagaimana menurutmu dia mengendalikan merpati iblis untuk bertarung? Meskipun aku tidak melihat langsung, itu dari kakak seperguruan dari atasan perempuan dari ayah mertua anak tetangga bibi ketigaku. Dia melihatnya sendiri. Mana mungkin dia bohong? Dengar baik-baik. Keponakan dari paman kedua paman ketujuhku adalah istri sepupu tunangan bibi tertua yang juga punya hubungan dengan keluarga Jiang di kota bulan merah. Katanya Ning Keiyue punya darah merpati iblis dan berubah jadi merpati raksasa saat bertarung melawan Dongmen Yuan. Kau tahu sendiri, pada level yang sama, binatang iblis biasanya lebih kuat dari manusia. Itu cuma spekulasi. Faktanya begini, Ning Keiyue itu manusia merpati dari klan iblis yang diam-diam dipelihara oleh kota bulan merah. Pertarungan itu cuma ujian kecil saja. Jangan tanya aku dapat dari mana. Aku tidak akan bilang kalau yang memeliharanya itu menantu seorang wanita tua di desa tempat teman masa kecilku tinggal. Seluruh kota bulan merah dipenuhi gosip dan perbincangan. Semua orang membahasnya dengan penuh semangat, sampai-sampai ceritanya makin berkembang kemana-mana. Selain itu, fenomena bulan yang berubah menjadi merah juga menjadi topik hangat. Semua orang tahu bahwa dalam beberapa bulan ke depan, kota bulan merah akan semakin ramai. Saat ini, di dalam kediaman keluarga Ruan, pepohonan tumbuh rimbun, bunga-bunga aneh bermekaran, dan daun-daun hijau tampak segar. Sebuah aliran sungai jernih mengalir berkelok di antara taman dengan sebuah jembatan kecil yang mengarah ke paviliun. Di dalam paviliun, ada meja segi 8, Ruan Zimao sedang membakar dupa sambil memainkan sitar. Alunan nadanya terdengar jernih dan menenangkan. Turnamen arena akan dimulai besok, kata Ruan Yuanxi. Seberapa yakin kamu? Ruan Zimao tampak tenang. Luka-lukanya sudah pulih, bahkan kultivasinya terasa sedikit meningkat. 100%, jawabnya singkat. Bagus, Ruan Yuanxi tertawa. Aku suka kepercayaan dirimu. Dalam banyak hal, kekuatan bukanlah segalanya. Kalau Yun Xiao tiba-tiba muncul, apa kamu tetap yakin bisa menang? Saat mendengar nama itu, kilatan gelap melintas di mata Ruan Zimao. Tentu saja, katanya dingin. Lembaran logam ini adalah sesuatu yang sangat dia inginkan. Waktu itu, dia bahkan setuju untuk membunuh Li Yi dan tidak ikut kompetisi. Itu sudah cukup membuktikan betapa berharganya benda ini baginya. Matanya dipenuhi rasa penasaran. Ia menghentikan permainan sitarnya, lalu mengeluarkan potongan logam itu. Ayah, sebenarnya benda ini apa? Bibi ke-9 tidak mau menjelaskan, tapi jelas ini bukan barang biasa. Ruan Yuanxi mengerutkan kening. Meski aku belum yakin, aku menduga ini semacam teknik kultivasi tingkat warisan. Tapi kita belum menemukan kuncinya. Disimpan pun tidak ada gunanya. Kalau Yun Xiao tidak keluar dari arena sebelum waktunya habis,
Lembaran besi ini justru akan lebih berguna. Ayah, maksudmu teknik kultivasi tingkat warisan seperti yang ada di atas takhta itu? Ruan Zimao terkejut. Ruan Yuanxi tertawa pelan. Penguasa kota generasi yang menyegel takhta itu dikenal sebagai yang terkuat sepanjang sejarah kota bulan merah. Bagaimana mungkin teknik yang dia tinggalkan itu sesuatu yang biasa? Ruan Zimao mengangguk ringan, lalu kembali memetik sitar untuk menenangkan hatinya yang bergejolak. Ziling, kata Ruan Yuanxi, sejak tadi kamu terlihat gelisah. Berkali-kali ingin bicara tapi berhenti. Ada apa? Itu bukan seperti dirimu. Ruan Ziling yang berdiri di samping langsung gemetar. Keringat dingin mulai menetes dari tubuhnya. Ruan Yuanxi dan Ruan Zimao sama-sama mengerutkan kening. Keduanya merasakan firasat buruk. Akhirnya, Ruan Ziling tidak bisa menyembunyikannya lagi. Ia segera menceritakan semua yang terjadi di jembatan pelangi. Ia tidak berani melebih-lebihkan sedikit pun. Setelah selesai, tubuhnya sudah basah oleh keringat dingin. Plak. Sebuah tamparan membuatnya terpental. Meski terasa sangat sakit, justru ada rasa lega di hatinya. Wajah Ruan Yuanxi pucat saat ia memarahi, sampah. Kau benar-benar membuatku marah. Tubuhnya langsung berubah menjadi cahaya dan melesat keluar kota. Ekspresi Ruan Zimao juga menjadi serius. Ziling, kali ini kamu benar-benar membuat masalah besar. Aigirin memang ditempatkan di luar kota, tapi nilainya sangat penting. Bahkan berkaitan dengan keberadaan penguasa kota lama, kamu tidak tahu seberapa besar akibat dari perbuatanmu. Ruan Ziling gemetar ketakutan, hampir menangis. Kakak, aku tidak tahu kalau Li Yunxiao bisa mengalahkan 3 martial sovereign diri. Apalagi saudara Go bukan orang biasa. Ditambah lagi, ada formasi pengunci jimat emas Taihua. Awalnya ini benar-benar situasi yang pasti menang. Tidak mungkin itu hanya dilakukan oleh Yunxiao sendiri, kata Ruan Zimao dengan nada berat. Pasti ada sesuatu yang terjadi setelah kamu pergi. Untuk detailnya, hanya Yunxiao yang tahu. Untungnya dia masih di Taman Angin dan Bulan. Mungkin masih ada kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Kamu tetap di kediaman Ruan dan jangan keluar. Biarkan ayah yang memutuskan. Ia berpikir sejenak, lalu segera bergerak menuju Taman Angin dan Bulan. Keesokan harinya, jalanan kota terasa sepi. Semua orang berkumpul di alun-alun terbesar, menunggu pertandingan perebutan pasangan yang telah lama dinantikan. Putri keluarga Jiang akan menikah. Seluruh kota dipenuhi dekorasi merah. Orang-orang lalu lalang dengan tertib. Di kedua sisi jalan, bunga mawar bermekaran. Angin sepoi-sepoi meniup kelopaknya, menyebarkan harum ke seluruh kota. Toko-toko, rumah, dan pepohonan dihiasi pita sutra merah. Seluruh pasukan kekaisaran dikerahkan untuk menjaga ketertiban. Kerumunan terus berdatangan tanpa henti. Semua orang tersenyum, menantikan pertarungan perebutan pasangan yang jarang terjadi. Di tengah alun-alun, panggung arena dibangun dari artefak tingkat tinggi. Di 4 sudutnya terdapat patung kepala binatang buas yang garang. Namun, untuk suasana hari ini, semuanya diubah menjadi boneka, dengan wajah tersenyum. Masing-masing memegang mainan, tanpa sedikit pun kesan membunuh. Di belakang arena, di atas tribun dari batu giok putih, Jiang Ruobing duduk di sisi kanan atas. Ia mengenakan pakaian merah putih, dengan kerudung menutupi wajahnya. 3 pelayan perempuan berdiri di masing-masing sisi. Jumlah kursi di tribun sangat terbatas. Hanya pejabat tinggi kota bulan merah dan tamu penting yang boleh duduk. Mereka juga menjadi saksi dalam acara ini. Sebuah jenderang perang besar setinggi 2 orang ditempatkan di bawah panggung. Seberkas cahaya turun dari langit, dan seorang pria bertubuh kekar muncul di depan genderang itu. Ia memegang pemukul drum di tangannya. Setelah memberi isyarat ke atas, ia langsung menghantam genderang tersebut. Boom! Gelombang suara yang sangat kuat menyebar dari genderang, menggema ke seluruh kota. Suaranya seperti detak jantung raksasa, membuat semua orang gemetar dan langsung terdiam. Pusat kota yang sebelumnya ramai mendadak menjadi sunyi. Suara genderang tidak hanya berhenti di situ. Getarannya seolah membawa pengaruh aneh, membuat darah di tubuh
Setiap orang terasa menghangat dan mengalir lebih cepat. Seolah-olah terbakar, membangkitkan dorongan untuk maju dan mempertaruhkan nyawa. Terutama para jenius muda di barisan depan. Napas mereka menjadi berat. Mereka tahu peluang menang sangat kecil, tetapi ini adalah kesempatan langka untuk menguji diri melawan para ahli dari seluruh dunia. Semua mengepalkan tangan, siap bertarung. Siapa tahu keajaiban bisa terjadi. Boom! Genderang dipukul untuk kedua kalinya. Ruang di atas tribun penonton sedikit bergetar. Jiang Churan dan Ruan Hongyu muncul bersamaan, langsung memicu sorak dan seruan dari kerumunan. Penguasa kota Bulan Merah jarang menampakkan diri. Bahkan warga kota sendiri jarang melihatnya. Namun karena aturan kota yang ketat dan perlindungan yang kuat terhadap berbagai pihak, ia sangat dihormati oleh masyarakat. Jiang Churan mengenakan jubah hijau panjang dengan sabuk bermotif kelelawar di pinggangnya. Rambutnya tersusun rapi seperti awan dan matanya jernih seperti bulan. Aura seorang master terpancar dari dirinya. Ia mengangguk kepada para pejabat tinggi dan tamu terhormat, lalu melangkah ke depan panggung sambil tersenyum. Terima kasih kepada semua yang telah datang dari jauh untuk menghadiri pertandingan perebutan pasangan putriku. Ini juga kesempatan langka untuk menyaksikan kehebatan para generasi muda. Aturan sudah diumumkan sebelumnya, jadi tidak perlu aku jelaskan lagi. Mari kita mulai. Ia mengibaskan lengan bajunya dengan ringan, lalu kembali ke tempat duduknya. Ucapannya singkat, tetapi menggetarkan. Bagaimanapun juga, ini adalah pernikahan putrinya, namun ia tidak banyak berbicara. Ruang di atas arena kembali bergetar. Seorang pria dengan pakaian ketat berwarna coklat kemerahan muncul di tengah arena. Rambutnya panjang berwarna kuning pucat, dan matanya tajam seperti harimau. Ia tersenyum dan berkata, "Aku Jiang Bieli, pembawa acara kompetisi ini. Aku yang akan menentukan hasilnya. Baik, kita mulai. Siapapun yang ingin ikut, silakan naik." Begitu kata-katanya selesai, arena sempat hening sejenak. Lalu seseorang langsung melompat dan bergegas ke atas panggung. Tiba-tiba, cahaya hijau muncul di atas arena dan menghalangi jalannya. Terdengar jeritan, dan orang itu terpental jatuh ke tanah dengan wajah pucat. Apa yang terjadi? Semua orang menatap dengan kaget. Jiang Bieli mengangkat tangannya dan tersenyum. "Tenang, aku lupa menjelaskan. Untuk mencegah terlalu banyak orang naik tanpa kemampuan, batas minimum kultivasi untuk mengikuti kompetisi ini adalah puncak ranah martial supreme. Jika belum mencapai tingkat itu, tidak bisa masuk ke arena. Begitu ya? Wajar saja. Kalau tidak, siapapun bisa naik. Jiang Ruobing tidak akan selesai memilih pasangan bahkan sampai 100 tahun." Di tengah kerumunan, Cheng Hao Miao berbicara dengan santai. Di sampingnya, Bei Ming Laifeng menghela napas. Membosankan sekali. Ini sudah jelas hasilnya. Bahkan Nona Ruobing di atas itu mungkin hanya pengganti. Hanya orang-orang kecil saja yang masih tertarik ikut. Aku benar-benar bosan datang ke sini. Bagaimana kamu tahu itu bukan Jiang Ruobing yang asli? Tanya Cheng Hao Miao dengan heran. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.